Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Susanto dari SMA Negeri 1 Seputih Mataram, CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini saya akan melakukan penyebaran pemahaman kepada para guru di SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Ya, terima kasih Ibu Yayun atas waktu dan kesempatannya. Halo semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Tapi pun. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini kita berada di satu masa di mana kita seperti yang dikatakan Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Sibuk sekaligus Kepala SMA Desa Mataram saat ini, ya, bahwa kita berada di komunitas sekolah kita yang bernama Gelora Gerakan Kelompok Belajar Bersama, ya. Mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah kelompok yang bermanfaat, yang benar-benar menjadi sebuah kelompok yang bisa menjadi sebuah ajang media untuk mengungkapkan banyak hal bagaimana sekolahan kita ini ke depannya. Dan hari ini, ya, kebetulan juga bagian dari saya belajar, di mana saya akan mensosialisasikan budaya positif. Ya, saya perkenalkan diri Susanto, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari SMA Negeri 1 Seputih Mataram. Kita lihat slide berikutnya. Oh ya, sebelumnya saya perkenalkan dulu, di sana ada Ibu Vina, calon guru penggerak berikutnya, mudah-mudahan ya, sebagai operator saya. Ya. Kemudian apa saja sih yang mau kita bahas? Apa itu budaya positif? Mungkin kita tutup dulu Ibu Vina, ya. Sebelum kita sana kita tes dulu. Ya, semuanya mohon berdiri. Saya bisa saran-saran untuk memimpin doa, silakan yang berani. Pasti berani semuanya. Ayo, tadi saya terlambat datang ya. Biar begini aja kita berdoa, dipimpin saja sebisanya. Jadi sebelum kita mulai kegiatan pada siang hari ini, alhamdulillah kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa sampai. Ya, terima kasih Bu Rina. Hadirin tidak boleh duduk dulu. Ya, oke. Saya akan mulai hari ini dengan sebuah permainan. Ya. Nah, nanti kalau ada yang kalah, kalau ada yang kalah, nanti akan menceritakan lanjutan dari cerita saya sebisanya, ya. Bapak Ibu saya buat biar konsentrasi, ya. Siap nggak Bapak Ibu? Siap. Nah, terima kasih buat kesiapannya. Nanti kalau saya bilang motor, maka kalian harus mencari teman bergandengan juga. Saya bilang demo, maka kalian harus bergandengan 3. Ya. Gak usah khawatir. Nanti kalau yang gak kebagian, nanti ikut menceritakan berikutnya. Ya, oke. Kita lihat ya, kita konsentrasi. Melatih Bapak Ibu untuk konsentrasi dan juga untuk berbicara. Biar ya, publicity. Sudah siap semua? Siap. Iya, terima kasih untuk kesiapannya. Oh, ini satu lagi. Kalau saya bilang mobil, maka 4. Iya. Jadi motor, demo, mobil. Ya. Motor, demo, mobil. Dan suatu hari, seorang siswi yang bernama Anggita berangkat ke sekolah karena ban mobil yang mengantarkan itu maju
kemudian berganti kendaraan naiki mobil. Terima kasih Bapak Ibu. Boleh minum kembali. Ini air ini bisa diberikan di awal-awal pembelajaran, bisa dimana kita berkenalan dengan siswa. Jadi itu sangat bagus banget. Jadi mau nggak mau mereka akhirnya berkenalan, mungkin bisa dilakukan dengan yang lain. Jadi kita kembali itu senang sekali buat kita. Wah, Bapak Ibu luar biasa. Ya. Sebelumnya ada yang positif tidak dari kegiatan tadi menurut Bapak? Masih ada nggak? Apa ya? Jadi berpelukan. Dan berkenalan kalau itu saya semuanya ya. Baiklah, kita kembali ke budaya positif. Budaya positif itu apa sih kita lihat? Budaya itu biasanya sebuah apa ya guys? Kan budaya positif itu apa? Biasanya sebuah kebiasaan atau nilai-nilai keyakinan sebuah sekolah yang berpihak pada murid. Jadi bisa berpihak pada murid agar mereka ini dalam negeri dapat benar menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru memegang peranan yang sentral. Jadi Bapak Ibu guru, anak-anak yang sekolah, jadi saya memegang peranan yang sentral untuk membudidayakan yang positif tadi. Di antaranya mereka bisa kritis, tapi penuh tanggung jawab dan ada rasa hormat. Apakah di sekolah kita sudah seperti itu Bapak Ibu? Belum? Sudah? Gimana itu? Kalau menurut saya di sekolah kita sebenarnya sudah berusaha menanamkan nilai-nilai keyakinan kebiasaan yang positif itu, hanya mungkin belum optimal, belum mengerjakan 100% itu belum bisa karena belum sepenuhnya yang tadi dikatakan berpihak pada murid kita. Iya, betul sekali. Bagaimana Bapak Ibu? Iya, saya setuju. Nah, itulah gunanya kita sebagai seorang guru yang memiliki peran sentral. Ya, dalam budaya positif hari ini kita akan membahas apa saja kita lihat. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Ibu, saya mau tanya. Ini buat yang generasi 90-an seperti saya, paradigmanya belajar kita dulu dengan sekarang ini bedanya di mana ya? Kita boleh dong jawab paradigmanya gimana? Kalau dulu gimana? Kalau sekarang gimana? Kalau dulu banyak mencatat. Oh, udah banyak catat. Sekarang? Mereka itu bergerak. Oh, gitu ya. Sementara buat kita setuju sih saya setuju. Ada yang lain lagi loh paradigmanya. Mungkin yang di sini alumni kita bisa bareng dulu gitu dengan sekarang boleh Bu aja mungkin silakan alumni ya boleh. Kalau zaman dulu ketika saya sekolah di SMA ini takut sama guru. Oh gitu. Iya. Kalau sekarang Mungkin lebih receh anak-anak. iya. Oke, betul sih betul. Mungkin kurikulumnya beda nggak guys? Beda. Dulu berpusatnya ke siapa? Kurikulum kita kurikulum apa? Kurikulum merdeka, di mana tugas akhirnya nanti mewujudkan seorang siswa yang berprofil pelajar Pancasila, yaitu yang bercinta, kreatif, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan berkebinekaan global. Walaupun berkebinekaan, tapi dia mengglobal. Nah itu bedanya. Kalau dulu tidak seperti itu endingnya, sekarang itu. Kemudian yang kedua adalah seperti yang tadi dulu Bapak Ibu katakan tadi benar banget bahwa kalau dulu itu pembelajaran berpusat kepada guru itu sebagai ya fasilitator, sebagai sumber belajar, pokoknya model dan sebagainya itu ada di guru. Sekarang tidak, kita
menghamba kepada murid. Ya, yang berikutnya adalah ada salah satunya dengan kurikulum merdeka ini adalah pembelajaran berdiferensiasi. Artinya kebutuhan siswanya kan beda-beda. Dulu pernah nggak waktu sekolah zaman dulu kita dipaksa-paksa gitu? Karena sebetulnya tapi dengan cara yang lebih merdeka, ya. Jadi tidak ada sisinya seperti ini, ya seperti ini. Gitu. Jadi guru tidak mengidentifikasi sebetulnya siswa ini polanya sukanya yang mana sih? Polanya suka bicara ada, polanya suka menulis ada, polanya suka melihat ada, polanya suka berkreasi ada. Itu disampaikan. Itu paradigma baru saat ini. Ya, jadi kita sebagai guru harus menyadarinya. Kapan lagi kita mau berubah? Kalau nggak sekarang, karena memang paradigmanya berubah. Dan slide berikutnya, sesudah paradigma belajar kita akan ke disiplin positif, yaitu maaf kalau saya membuat videonya baru saja, ya mudah-mudahan tidak semakin tertantang ya untuk lari pagi. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita, ya. Serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa iming-iming hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi kalau kita lihat apakah anak-anak kita, sekolah kita ini berdisiplin karena ada hukuman? Bisa jadi. Tapi kalau kita tidak, ya tanpa itu. Apakah akan ada sogokan? Bisa jadi. Tapi kalau bisa jangan. Jadi selanjutnya yakni keyakinan kelas. Jadi dalam budaya positif, kalau kita tadi sudah tahu sebuah kebiasaan bahwa budaya positif tersebut, kemudian paradigmanya sudah berubah. Ada disiplin positif yang seperti apa sih disiplin positif mengawalnya di kelas? Yaitu dengan membuat keyakinan kelas. Saya mau tanya nih Bapak Ibu semuanya. Ya, dari keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Ya, Bapak Ibu, kalau kita mengawali pembelajaran di awal tahun sebagai wali kelas, siapa yang sebagai wali kelas? Oke, Adik Yunita, Adik Betty, ya, senang kok nggak ditanyain? Saya mau tanya secara global, ada kesepakatan nggak di awal? Ada ya? Anak-anak melakukannya? Melakukan. Apakah ada sanksi? Oke, kalau nggak ada sanksi gimana? Dilaksanakan nggak? Nah, itu masalah hidup kita ya. Nanti kita akan bahas itu dengan keyakinan kelas. Jadi kalau dulu namanya peraturan kelas, kesepakatan kelas, maka kita akan buat sebuah keyakinan kelas. Ya, jadi nanti ini terutama guru BK ini, ya. Jadi kita harus menerapkan keyakinan kelas, di mana keyakinan tersebut dibuat dalam bentuk positif. Ya, kata-katanya positif. Kalau biasanya sepakat tuh gimana sih contohnya, Jas? Contohnya gimana? Gitu. Nggak tahu kan naik wali kelas biasanya? Mungkin Bu Junita. Ya, kasih Bu Yun. Kesepakatan kelas yang biasa saya lakukan adalah misalnya ketika berangkat anak-anak jangan sampai kawasan di 15 gitu. Boleh kelas kesepakatannya hanya 5 menit. Seperti itu. Kalau nggak 5 menit? Jadi tetap akan ada hukuman ya. Hukumannya sesuai kesepakatan juga. Sebetulnya itu sudah semacam apa ya, rambu-rambu yang sudah mengarah ke positif. Ya. Nah, di keyakinan kelas ini bahwa biasanya dilarang terlambat dulu ya. Tidak boleh dulu ya. Nah, sekarang di keyakinan kelas ini kita harus menggunakan sebuah kalimat yang positif Bapak Ibu. Ya, kita lihat di sana misalnya, kalau tadi terlambat kira-kira bagian yang mana? Kalau saya tadi terlambat,
Dilarang terlambat, menurut Bapak Ibu yang mana? Apa itu bagiannya mana Bapak Ibu? Menjadi pribadi yang harus bertanggung jawab. Kalau apabila waktunya istirahat harus sholat, apakah itu yang bagian yang mana? Kemudian kalau ada temannya yang sakit, kita iuran. Apabila tak iuran maka akan diberi denda yang besar, kira-kira gitu ya. Kira-kira yang mana? Ya, nanti itu bagian dari misalnya toleransi dan kebersamaan itu skill-skillnya apa? Nah, bagaimana sih cara membuatnya? Kita lihat video berikut ini, ya, dengan model dan bintang film yang ada di sana. Kita lihat. Jadi mereka ikutan ice breaking di awal juga ini. Ya, menjadi kebudayaan yang positif juga salah satunya dengan menggunakan ice skating di awal belajar itu. Sesudah itu pasti dalam membuat keyakinan kelas kita akan menanyakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Ya, menurut Bapak itu karakter yang seperti apa sih? Atau nilai-nilai yang seperti apa sih yang universal itu? Misalnya saya kasih contoh ya, tanggung jawab. Selain tanggung jawab apa Bapak Ibu? Jujur kacang hijau, terus suka menolong, adil, gotong royong, bertanggung jawab dan sebagainya. Kita lihat nanti sebelum kita membuat kesepakatan kita tanya dulu ke siswa. Di ada Mbak, nanti kita tanya seperti apa. Nah, lanjut kita seperti apa. Terus aja. Nah, dalam pembuatannya sesudah kita tanya kata yang pembelajaran universal itu nanti kita akan bagikan kertas. Ya, selanjutnya nah. Jadi, nah di situ mereka akan menuliskan menurut mereka peraturan kelas itu seperti apa? Ya, seperti apa? Misalnya dilarang buang sampah pada tempatnya, ada yang bilang dilarang membuat sirkel-sirkelan. Lagi bahasa mereka. Nah, jadi mereka sudah nempel sama seperti yang kita praktekkan. Kita bawa ke salah satu untuk membuatnya, membacakannya. Nah, sesudah dibacakan dari semua yang
dari mereka itu Bapak Ibu nanti kita gabung-gabungkan. Jadi kalau peraturan itu dibuat karena sanksi, karena ada hukuman, tapi karena sebuah keyakinan yang kita sebut awalnya ternyata kesepakatan. Ya, jadi Bapak Ibu sesudah diklasifikasikan, oh di bagian satu, oh ini masuk sini, oh ini masuk sini, kita klasifikasikan. Kalau saya kemarin ternyata itu ada 4, ya, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Salah satunya itu buang sampah pada tempatnya, tidak boleh coret-coret dinding, tidak boleh membuli temannya, kayak gitu. Kalau sholat nggak usah dioprak-oprak, saya bilang kayak gitu. Kalau orang lagi ditangkit, nggak usah ditangkit untuk bayar. Nah itu salah satu mungkin adalah dengan bertoleransi, kira-kira gitu. Kalau seperti itu bahasanya anak itu dari mereka guys, ya itu dari mereka Bapak Ibu. Ya sesudah mereka kita bacakan sepakat, jadi mereka harus menandatangani. Jadi Bapak Ibu ada sebuah penandatangan, kalian setuju nggak? Gitu. Buktinya apa? Jadi mereka dikasih sebuah kertas yang bertuliskan absensi, mungkin mereka tanda tangan. Jadi mereka sudah sepakat, sudah setuju, sudah yakin bahwa tadi detailnya apa aja ya Ibu. Jadi nanti kalau menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kita cukup begitu saja. Apa itu salah satunya? Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah diyakini itu kita buat dalam bentuk poster, ya sudah tanda tangan, kita buat dalam bentuk poster. Nanti kita akan tempel di ruangan kelas. Itu penandatanganan, ya. Nanti lihat dan kelas itu ditempel di sana, ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira anak-anak kalau disuruh itu mau nggak ya? Bagus nggak? Kenapa? Kok jadi bagus gitu? Oh, Bu Rika? Karena sesuai dengan kriteria anak Indonesia. Ya betul sekali, karena sesuai dengan keinginan anak-anak. Kira-kira perlu hukuman nggak kalau sudah seperti itu? Kira-kira perlu nggak? Kenapa ya? Jadi karena saya tidak perlu Mister, karena kan itu sudah disepakati dalam semua anggota yang ada di dalam kelas, yang diketahui oleh wali kelasnya. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Lutfi karena sudah disepakati, jadi tidak perlu ada sanksi-sanksian, ya. Kita tinggal tempel aja di sana. Kok seperti itu? Kok kamu gitu? Kita sepakatnya apa kemarin? Ya, jadi lebih positif, menjadi sebuah kebudayaan yang positif. Tepuk tangan dong buat berikan sama Pak Lutfi. Tapi ngomong berkenaan dengan hal tersebut, kenapa sih anak-anak itu kok sering melanggar peraturan dan sebagainya, ya? Tapi sebelum kita ke sana, kita dengarkan dulu refleksi dari anak. Bagaimana sih responnya kalau ada kesempatan kelas? Hai, Assalamualaikum. Jadi kita tadi nanti akan kegiatan di sekolah wisata yaitu membuat tentang film. Dan yang bunyinya itu istilah saudara kita. Setelah itu menjadi tujuan, kami sebagai orang tua daripada merasa lebih aktif ya karena tidak ada juga Terima kasih. Ya, jadi betul kata sama berikan juga. Mudah-mudahan kita awal kata bisa melakukannya. Ya, mungkin ini di sebuah kebijakan yang baru, mungkin dari ruang-ruang umum kalau ada guru bapak-bapak, dan jadi ini jadi sebuah hal yang nanti di sebuah kelompok yang bagus gitu. Kalau mereka nggak kurang bagaimana, ya. Oke, selanjutnya kita akan yang dalam kenapa sih kok anak-anak itu ada kemampuan banyak
ada yang buang sembarangan, ada yang apa dan sebetulnya karena mereka tidak terpenuhi kebutuhan 5 dasar itu ya. Jadi kalau dulu karena di sini dan ketemu dan saya bukan satu-satunya dari mana dari biaya dari CGP saya buat calon dan saya belajar di sini. Ternyata kebutuhan dasar kita adalah seperti itu. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ya, Bapak Ibu ini minum nggak ya? Rumah tingkat 3 belum istri enggak ya? Ya, kebutuhan hidup itu apa sih salah satunya? Makan, pertama itu minum, makan, minum udah pasti. Terus pakaian, perumahan, sandang, papan, kita harus kita harus mengeluarkan kita itu bagian dari kebutuhan dasar kita. Jadi kalau misalnya ada anak yang bermasalah bisa jadi salah satunya ini. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan apa Bapak Ibu? Kasih sayang. Bapak Ibu sering merindukan kasih sayang. Saya serius sebenarnya. Dan untuk diterima. Jadi bisa jadi nih anak-anak murid kita ini kenapa dia kayak cuek dan jadi dia selama ini mungkin tidak disayang, tidak diterima, mungkin karena faktor orang tuanya jauh. Nah itu kita harus tahu Bapak Ibu. Mungkin karena apa ya, tergerak banyak hal gitu. Jadi buru-buru kita harus kasih sayang seperti Bapak Ibu. Nah makanya dia ada kebutuhan. Kemudian yang berikutnya kebutuhan kebebasan akan pilihan. Saya maunya di luar belajar. Saya maunya nggak banyak nyatet. Saya ingin nyatet misalnya itu. Jadi untuk inilah pembelajaran berdiferensiasi itu muncul. Jadi kebutuhannya bahwa pilihan macam-macam dan itu banyak. Ya, sulit membayangkan kan? Tapi itulah tugas dulu. Kita harus mampu menyadari itu. Ya, yang selanjutnya kebutuhan akan rasa senang. Bapak Ibu pernah partai nggak? Terjadwal nggak? Aduh, sebenarnya terjadwal Bapak Ibu. Saya itu dengan anak saya di pamer ya. Saya dengan anak saya bilang, ya kapan kita libur itu udah tahu. Dia butuh kesenangan. Alhamdulillah sekarang ada pasar malam nggak? Tahu nggak sih? Itu ada pasar malam udah. Ya, karena namanya anak-anak yang hidup senang. Bisa jadi anak-anak kita itu bermasalah karena dia tidak mendapatkan rasa senangnya. Ya, berada di kelas sama Bapak Ibu guru itu seperti di penjara. Berada di sekolah ini seperti sebuah circle yang membuat dia tidak nyaman. Yang karena banyak hal-hal yang, nah itu tidak terpenuhi kebutuhannya. Ya. Kemudian yang kelima adalah kebutuhan atas penguasaan, pengakuan dan kemampuan. Bapak Ibu pernah nggak lihat siswa yang ini perhatiin? Ada ya? Inginnya jadi ketua kelompok dulu. Ada nggak sih? Iya. Inginnya kalau dia ngomong tuh didengerin, kalau dia ngomong nggak didengerin dia ngambek. Bukan kenapa? Saya berpendapat nggak didengerin. Adalah dia benar-benar pendapat ya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu salah satunya adalah kebutuhannya tidak terpenuhi sehingga dia bermasalah. Ya. Bukan hanya Bapak Ibu saya pun mengalaminya, tapi dengan menyadari bahwa kalau sebuah kebutuhan 5 itu tidak terpenuhi sama mereka, kita harus menyadari, kita harus tahu trik-triknya gimana. Ya. Ada yang sering banget tuh berulang-ulang gitu ya. Ya, nanti harus tahu kenapa. Ada juga yang, kalau yang guru BK itu sudah warak bahasanya, yang dengan hal seperti itu. Ada yang kalau pelajaran bahasa Inggris itu Bapak Ibu, dia nggak asing banget. Kalau saya ngomong, ya sekarang udah sama saya, jadi mungkin dia bakatnya di matematika atau dia main bahasa Inggris, mungkin dia lihat gurunya kacau, ya, atau gurunya lembut, dia nggak tahu. Tadi kita sudah mengenal disiplin positif, ada tadi kan kita ternyata kebutuhan dasar manusia itu berapa? 5 ya.
sebetulnya ada motivasi juga dari dalam diri kita untuk melakukan sesuatu, Bapak Ibu. Jadi murid-murid itu, anak-anak diri kita itu ada 3 yang memotivasi ya. Motivasi dasar manusia berdasarkan Diani Gosen. Itu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, ini tingkat perilaku paling mudah. Anak-anak biasanya, kamu kenapa masuk mau hukuman? Nah, gitu. Atau biasanya kan Ustaz, biasa di asik, tapi saya nggak bisa membedakannya gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi yang kedua. Jadi kadang-kadang kalau sejauh-jauh kita ada, kadang kita mau berangkat sesuatu itu karena nggak enaknya nggak sih? Ya nggak Bapak Ibu? Aku nggak enak, aku gimana gitu. Nah itu salah satunya mungkin murid kita pun seperti itu. Jadi karena ingin mendapatkan sebuah pengakuan atau penghargaan. Contohnya saya gini, anak-anak sering saya jawab, kalau saya jawab, saya sampai nilai loh gitu. Dan semakin kita kasih hadiah, jawabannya semakin nggak ada yang benar. Iya nggak? Kalian mesti jawab saja. Sepengalaman saya begitu. Ya, Bapak Ibu yang boleh share nanti ya. Dan yang ketiga, menjadi motivasi internal, di mana motivasinya yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Udah itu katanya enggak peduli dengan hukuman, nggak peduli dengan iming-iming, tapi dia memang motivasi diskusinya dari dalam diri sendiri. Bapak Ibu punya anak? Oh belum ya? Oh belum, ada yang belum. Ada yang punya pacar? Ya itu ya. Bapak Ibu melakukan nggak misalnya? Ayo deh mandi. Kalau nggak mandi nanti, ayo nggak. Kalau nanti cepat nanti ayah aja jalan itu ya. Lanjut nggak dia? Ya masih seperti itu artinya ya. Artinya enggak. Oh itu saya itu. Ya. Kalau saya biasanya suruh motoran dulu, makanya keliling tujuh hari baru ya. Nah kira-kira seperti itu ada 3 motivasi. Itulah yang paling dasar dari ketiga manusia. Ya, selanjutnya dari motivasi tersebut maka timbullah yang namanya keyakinan kelas tadi. Ya, oke tadi sudah kita lihat bagaimana keyakinan kelas. Selanjutnya posisi kontrol. Aduh aku takut nih kalau ngomong ini. Ya, takut seleo aja. Harus pelan-pelan. Bapak Ibu, saya mau tanya, terutama sama guru BK. Saya guru BK minta tolong bro kasih jawab. Bapak Ibu sering nggak membriefing untuk di sini dulu ya? Sering membriefing siswa yang lulus tinggi sebelum menjatuhkan sebuah kebijakan biasanya ada apa? Misalnya ada poin-poin masalahnya biasanya ada apa? Iya. Ya, kalau di posisi kontrol itu kita sebagai guru memang diperlukan istirahat. Ada 5 itu kalau nggak salah kita 1 sebagai penghukum, sebagai penghukum ya karena dia penghukum, sebagai teman, sebagai manajerial, sebagai apa ini ya, pemantau, yang terakhir sebagai pekerja yang pembuat pasar besar. Oh gitu ya. Ya, jadi ada di mana kita sangat diperlukan sekali. Contohnya ketika anak terlambat, Ya. jadi kita itu tidak selalu menyalahkan dia karena itu tidak belum tentu alasan dia terlambat itu kiamat atau apa. Jadi kita juga perlu untuk menanyakan itu masih dalam kategori yang memantau atau yang lain. Jadi bukan cuma sebagai penghukum. Bagus. Sebenarnya mesti jawabannya keras banget. Ada lagi mungkin yang lain yang nggak sebagai guru BK boleh pernah menangani kasus anak nggak? Ya kasus Vina bukan? Ya, boleh ada Vina ya. Kasus yang lagi booming itu mungkin ada yang mau curhat. Nah mungkin dari guru baru nih ya, dari Bu Dian, Bu Pipit, mungkin Bu Pipit memposisikan diri sebagai apa? Kebetulan jurnal ini di mata pelajaran itu ada salah satu siswa yang ketika saya sedang menjelaskan materi dia video call Wow. sama
yang baiknya. Wow, ya. Padahal di awal kontrak belajar saya sudah membuat salah satu kontrak ketika mata pelajaran saya tidak boleh mengeluarkan HP ketika tidak saya minta. Nah, di situ saya akhirnya pertama saya memberikan wawasan dulu, lalu setelah itu saya memberikan gimana ya, HP-nya saya ambil ada efek jerah anaknya, lalu setelah itu saya berikan panggilan anaknya untuk menghadap saya dan dikasih wawasan lagi bisa. Iya. Terutama kemudian, wah, ini jadi Bapak Ibu sebetulnya di kata Bu Cindy sama Bu Vivi, Bu Dian tadi, sebetulnya dia berada di posisi yang mana sih? Kita lihat yuk. Yang pertama, menurut Diana Gosen, bahwa guru itu menjauh kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka, karena selama ini belum tentu efektif, karena pada dasarnya harus berpusat pada murid, ya, memerdekakan dan mendirikan murid. Apakah serangkaian itu seperti yang dikatakan Bu Siti tadi sudah sesuai? Lalu serangkaian tes dan berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol. Kira-kira apa saja posisinya? Pertama ada penghubung. Jadi ibu bapak ini biasanya kalau ada masalah sama-sama anak bisa jadi di posisi ini. Yang kedua sebagai ya saya nggak apa urutannya tapi mungkin yang kedua jadi saya apa tadi sebagai teman ya teman mesra ya teman terus manajer ada 5 pembuat merasa bersalah satu lagi pemantau jadi pemantau pertanyaan ada bawahnya kita lihat ya kita lihat video berikut ini tolong jangan dibeli sudah lihat video ini sama biasanya nada suaranya maaf ya yang biasanya suaranya keras bahasa tubuhnya matanya melotot dan jari-jarinya menunjuk dengan mengerti ya suaranya tinggi melengking di oktav hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam walaupun dia manut sebetulnya dia marah dan dendam ya kita lihat contohnya tolong jangan dibeli setelah video ini ini bukan dari hati ya. Nah, kan kamu lagi telat lagi. Kamu sekali. Jadi kamu mau malah saya komen gitu. Kalau begitu kamu 50 kali sekali, 10 kali, biar kapok sekalian. Ya, sekarang membuat perannya. Ya, kali ini kita tidak boleh mengomentari perannya. Menurut Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu di posisi itu? Ayo, jadi. Ya kita masih manusia berarti kan ya. Tapi posisi itu kita menurut Bapak Ibu kita tolong deh. Kira-kira respon anak sih gimana ya kalau jadi gurunya gitu? Boleh dong, silakan. Iya, Pak Lutfi. Biasanya ya bisa. Iya. Kalau anak terlalu di kelasnya itu malah malas masuk kelas di mata pelajaran kita. Biasanya. Kita lihat nanti ya surveinya. Karena buat Pak Lutfi ada lagi yang lain? Satu lagi, atau 2 lagi? Oke, biarin. Silakan. Baik, selain malas masuk pelajaran, takutnya hanya pada guru yang itu, jadi hanya nurut pada guru yang itu, ketika yang lainnya akhirnya tidak Iya, betul sekali. Terima kasih. Senang kita refleksinya
transaksi pertama. Dan yang kedua, saya juga sudah harus mendapatkan hukuman cukup besar sebanyak 50 kali. Saya sangat keberatan atas putusan itu karena saya dapat hukuman itu hukuman sedikit dan berat. Jadi saya itu yang hukuman tersebut saya bisa menolak sama tak suka sama pelajarannya, bodoh sama pelajarannya, sama gurunya saya tidak suka. Betul ya. Kalau kamu berarti berapa lebih gak janjian loh, udah janjian belum? Udah janjian belum kan? Nah seperti itu. Jadi selama ada konsekuensinya, ada kesepakatan sebelumnya. Misalnya, tapi kalau bisa hukuman itu yang relate ya. Tadi kan nggak relate karena kan itu pusat, misalnya seperti itu. Yang relate itu misalnya dipasif, gitu. Saya dipasif. Karena kita udah ada kesepakatan. Karena tujuannya untuk membuat otot lebih bagus. Ya, oke. Yuk kita lihat berikutnya posisi yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, nah ini BK biasanya. Ya, dia akan bersuara lebih lemah lembut, bukan ya? Lemah lembut, menggunakan sentimen yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah dan menjaga diri saja. Tidak selalu kita gunakan terus tanpa ada sebuah tindakan yang lainnya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga adalah kita lihat sebagai teman. Nah, tadi kita posisi. Jadi kadang sebagai teman juga. Pernah nggak Bapak Ibu ini dong nanti itu saya mau saya bisa lagi saya tidak sama punya itu waktu dulu saya rapi dan saya tadi pernah nggak ngomong gitu? Ya itu salah satunya ya. Ya sudah misalnya ada kita sebagai teman dia terlambat ya sudah hari ini kamu saya ini nanti saya bereskan sama guru-guru yang seperti itu. Saya juga berhasil melakukan ya. Jadi dengan belajar sebagai posisi teman ternyata itu tidak baik, di mana posisi guru tidak akan menyakiti, namun akan tetap berupaya mengontrol melalui persuasi. Posisi teman baru juga bisa bernegatif dan positif. Positifnya apa Bapak Ibu? Kalau saya kenal, rasa nyaman ya, bisa ya. Oke. Tapi negatifnya itu salah satunya. Ya mempengaruhi seorang. Jadi posisi di sini berupa berhubungan baik dan terjadi antara guru-guru. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan semua untuk mengenai seorang perkataan dia. Jadi posisi gurunya murid itu mengandalkan kita, ya nggak sih? Ya, mengandalkan kita untuk hal-hal si pengantar. Di mana posisi tersebut berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ibu pernah anak lambat? Peraturannya apa? Pulang. Ya, seperti itu. Kemudian kelima, posisi sebagai manajer. Siapa dulu yang bercita-cita jadi manajer? Atau punya sebagai manajer? Mbak? Yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, bukan mendukung murid untuk melakukan itu lagi tidak ya. Sudah melakukan segitiga restitusi. Ya. Selanjutnya ya, kalau kita lihat selalu Bapak Ibu posisi yang pernah Ibu Bapak lakukan apa ya? Bukannya sama beda, jadi berhubungan dengan banyak makhluk. Maksudnya bermasalah terus menyelesaikannya, silakan. Ya, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab kita terlalu banyak. Amin. Ini masalah itu pribadi saya, jadi saya melakukan satu, saya sebagai manajer, artinya sebagai orang yang berkeluarga. Yang kedua, saya jadi teman. Yang paling banyak saya lakukan adalah sebagai teman, supaya dalam masalah itu mana yang mendapatkan masalah, bercerita dari mana sampai pokoknya curhat dengan motor tadi, terus pindah seperti apa kita tahu
tahu. Jadi saya tidak minta dihormati ini, saya jalan keluar. Jadi Bunda sebagai teman sekaligus sebagai manajer ya, siapa Bu berdasarkan tadi 5% kontrol. Kalau membuka masalah anak, biasanya diberi dulu kenapa mereka PDKT ya, sebagai teman, kemudian saat mereka sudah ini, kita tahu apa masalahnya, kemudian kalau mereka mengulangi lagi, baru kita akan berkumpul. Oh gitu ya. Jadi sebagai bestie lagi, sama yang sudah kita ya, kemudian baru dibuku. Kita lihat tahapan sebagai seorang manajer kita ini. Yang dikatakan Bunda Rita tadi, yang dikatakan Maria tadi, itu mungkin bagian dari segitiga restitusi. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menemukan masalah pada siswa, ya, sebaiknya dianjurkannya kita menggunakan segitiga restitusi. Ya. Jadi ini paradigma baru dan saya juga baru tahu ternyata seperti ini. Yang pertama adalah kita tahu dulu segitiga restitusi itu apa? Kalian segitiga dulu ya? Seribu dong? Atau segitiga yang lain? Kayaknya merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas. Kalau ada kesepakatan kelas, ya. Jadi yang penting tadi adalah ada sepakat dulu, ya, ada keyakinan dulu yang ditetapkan dan mengakui bahwa sadar-sadarnya bahwa dia salah, mengakui dulu. Kemudian ketika dia terbuka melakukan kesalahan, jadi dia akan merasakan kenyamanan dan dia bisa berperilaku jujur. Mungkin bagian dari yang disampaikan oleh Bunda Rita sama Maria, Ibu Maria tadi akan kita lihat ke selanjutnya. Yang pertama, di satu sisi menstabilkan identitas. Nah, Bapak Ibu kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, sebaiknya yang pertama dilakukan yaitu dengan menstabilkan identitas itu, ya. Berdasarkan prinsip bahwa semua kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Masa sih dia nggak pernah salah? Enggak. Kemudian dari proses tersebut sebaiknya kita menggeser identitas siswa dari posisi gagal menjadi posisi sukses. Kan dia sudah jelas salah, ya nggak sih? Sudah jelas dia loncat lagi, sudah jelas dia tidak on time, misalnya seperti itu. Kita stabilkan dulu, ya. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kamu lihat tadi Pak Santo tadi, dia sudah terlambat. Apa perasaannya? Dan aku juga pernah melakukan itu. Sebenarnya, bahkan ketika saya pembelajaran, saya paling pernah. Itu mungkin saya sebagai penghidupan. Berarti setelah melakukannya sudah dijawab dulu, ya. Kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti ini. Sudah terlambat, saya juga pernah terlambat kok. Dari kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi dia terlambat itu pasti ada kesalahannya. Dia tidak memotong rambutnya itu ada kesalahannya. Dia berkali-kali melakukan kesalahan terus-terusan itu ada kesalahannya. Bisa jadi dia kebutuhannya tidak terpenuhi dan sebagainya. Sehingga pada langkah kedua ini kita harus memahami kebutuhan dasar dulu, ya, dengan cara memvalidasi kesalahannya apa dengan cara saya gini. Oke, nah, kamu pasti punya alasan seperti itu. Bapak Ibu sempat menanyakan nggak? Kalau nggak sempat menanyakan, ya sudah bisa ditanyakan. Karena sama seperti yang saya, semuanya sudah terjadi gitu, ya. Padahal kamu bisa melakukan yang disebut bisa gini Bapak Ibu. Ada anak tuh lompat pagar ketahuan, terus dia dipanggil balik lagi. Itu kan sudah tindakan yang bagusnya nggak sih? Saya puji dia terakhir, yakni sisi menanyakan keyakinan. Jadi posisi menanyakan keyakinan ini Bapak Ibu pada dasarnya kita menimbulkan motivasi internal dari diri siswa itu sendiri. Ya, tahu nggak sih? Mandiri permasalahan yang fatal buat saya pada anak-anak itu
Apalagi dia udah nggak main gadget, terus saya kasih bonus udah jam 5 gitu, udah mau apa? Akhirnya gagal tuh. Kamu besok melakukan lagi nggak? Aku yakin loh ya. Kamu itu melakukan lagi. Gagal ini meyakinkan. Bapak Ibu gitu nggak? Terutama di anak-anak kecil ya. Manajer. Seperti yang dikatakan Bu Rita tadi, sebetulnya bagian dari posisi manajer itu yang sebagai teman, sebagai pemantau juga, ya. Tapi sebaiknya itu di posisinya ini. Bagaimana kan posisi itu diterapkan? Saya punya skenario begini, ada salah satu siswa yang dapat bahasa Inggris, terus saya tampilkan. Kita lihat dulu yuk, dan nanti saya butuh komentarnya ya. Bukan tekniknya ya Bapak Ibu, ya silakan. Menstabilkan identitas ya, menstabilkan dulu. Tadi kenapa orang seperti itu ya? Sudah, yang berikutnya adalah saya melakukan validasi tindakan yang salah. Ya. Kalau yang menjelaskan tadi berbeda, menurutmu memang ada sebaiknya melakukan tidak? Tidak sama dengan cara orang bisa saling menjaga, saling menjaga kehidupan. Mungkin kali saya tidak akan bisa menjelaskan lain kan waktu pertama saya belajar bahasa Inggris di SD itu membuat saya berhenti dari saya bahasa Inggris. Nanti saya bisa depan akan jadi korban. Bapak Ibu, setiap siswa melakukan sesuatu itu pasti ada alasannya. Kenapa dia seperti itu, gitu ya? Jadi kita validasi dulu kesalahan-kesalahannya, ya. Nah, sesudah kita tahu, kita yakinkan. Dia bilang saya lagi, tapi dia yakinkan, ya. Mana
sama Bu Nasruddin sedikit. Kelas ini pasti sudah pernah melakukannya. Dari yang saya ilustrasikan tadi, kira-kira kalau anak begitu kan gimana ya Bu? Pertama ditegur dulu, distabilkan emosinya, kita kasih dia tahu kesalahan-kesalahannya, terus kita yakinkan dia untuk mandiri melakukan pembelajaran. Menurut Bunda gimana? Anaknya senang seperti itu menurut saya ya. Ya, Menurut saya boleh. anaknya senang dan diperlakukan seperti itu kan akan baik ya. Kedepannya insya Allah anak itu akan lebih baik lagi kedepannya. Terima kasih buat kelas ini, tepuk tangannya dong. Ya. Terakhir Bu Ayu deh, Bu Ayu. Bu Ayu sudah bagus ya, efeknya pasti bagus ya, karena Kan kita bisa paham dan bisa tahu dengan siswa yang memang kurang dengan belajar. oh gitu. Karena kita tadi menstabilkan dan terakhir kita meyakinkan. Terima kasih buat Bu Ayu. Saputri tepuk tangan. Ya. Jadi itu Bapak-bapak, itu udah berada di ujung acara ini ya. Jadi kita lihat yang terakhir saya yang kita lebih paham ya. Oke. Kalau gitu tepuk tangan dong buat kita semuanya. Sebagai sebuah tindakan terakhir, jangan lupa bagian dari segitiga institusi bertujuan untuk mengubah identitas siswa dari identitas gagal menjadi identitas sukses, ya. Bahwa seorang siswa yang sedang mencari perhatian adalah siswa yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun terdapat benturan. Jadi Bapak Ibu kalau udah gagal itu kita sadar bahwa mereka itu belum terpenuhi. Jadi kita setidak berdiri dulu, kita tolong. Saya tadi kan sudah lihat tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali ya. Oke, yang salah saya inventaris. Tepuk tangan 2 kali. Baik. Silakan duduk semua, tepuk tangan buat mereka. Dari kita dulu. Menurut saya ini materi sayang banget kalau guru-guru yang lain nggak ikut ya. Dan alhamdulillah tadi saya bisa menyempatkan ke sini untuk mengikuti materi dari bersama ini. Kedua bisa ya. Jadi kalau bisa nanti di tahun ajaran baru kita tanamkan. Keren. Disiplinnya nggak kayak kemarin ya. Amin. Hari ini mudah-mudahan nanti Allah sekolah kita lebih baik. Amin. Ya, tepuk tangan dong. Jadi yang saya ingin dari kata-kata tadi yang pertama perlu adanya kolaborasi ternyata, perlu kerjasama dari semua pihak dan ini perlu disosialisasikan mudah-mudahan ini didengar oleh Ibu Wakafita dan untuk disampaikan ke yang lain. Sudah, terima kasih Bu Yelita, ke Bu Ayu nih yang terakhir banget ini ya. Oke. Silakan Bu Ayu. Baik, terima kasih Mister. Jadi setelah saya mengikuti kegiatan hari ini, saya mendapatkan banyak sekali ilmu ya Mister ya, terutama tentang budaya positif, di mana sekarang kita mengajar siswa yang kata Mister paradigma baru ya. Jadi tidak ada lagi hukuman. Jadi yang diterapkan sekarang adalah keyakinan kelas ya seperti itu. Selain itu juga bagaimana sih kita menghadapi siswa yang bermasalah? Tadi sudah dijelaskan bahwa sebaiknya kita menggunakan segitiga restitusi. Iya, bukan segitiga biru ya. Oke. Seperti itu. Jadi menurut saya ini materi yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan saya pribadi bisa menerapkannya di tahun ajaran baru. Terima kasih banyak Ayo, antara lainnya tadi mudah-mudahan bisa diterapkan di tahun ajaran baru. Iya. Terima kasih ya Mister. Sama-sama. Sekian dari saya. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Tepuk tangan dong. Ya Allah Bapak Ibu, saya senang sekali hari ini ternyata materinya menambah wawasan kita. Bunda Sri, terima kasih buat kehadirannya.
luar biasa. Teman dong buat Putri. Ya, itu salah satu untuk keteladanan. Ya, tidak perlu ngomel-ngomel, tapi dia datang itu buat saya tadi itu tadi. Ya Allah, saya didatangi oleh orang tua saya, kira-kira seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di akhir acara ini saya bangga sebagai seorang guru, kita harus bangga sebagai seorang guru bahwasannya baca dari depan, not all superheroes have kids, some have teaching degrees. Tidak semua pahlawan hebat itu menggunakan jubah, tapi beberapa dari mereka adalah sarjana pendidikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi superhero buat anak-anak sebagai bibit-bibit dari anak bangsa. Dan terima kasih buat perhatian Anda. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Mudah-mudahan kehadiran Anda di sini semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi sebuah amal yang nantinya akan datang kebaikan ke kita semuanya. One by one. Demikian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabibun. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. See you, goodbye. Yeah. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everybody. Are you happy today? Kenapa happy? Senang apa enggak? Happy or no? Happy. Kenapa happy? Ketemu saya? Ada yang spesial mungkin? Enggak ada. Ya sudah. Kali ini kita akan mau membahas sesuatu. Tapi sebelumnya kita akan bersiap pada lelah semua. Coba kita sebelum mulai kegiatan hari kita dulu. Oke, silakan Haji. Siap. Sudah mulai. Setelah selesai, berdiri salam. Masuk semua, kayaknya ada berapa orang? 3 orang ya? Siapa aja? Mama, terus? Mama kenapa? Terus ya, terus terus yang kedua? Nabila kenapa? Izin karena? Ada kegiatan. Kamu kayak izin. Itu satunya lagi siapa guys? Oh, Indonesia ya. Oke, kalian ini 12 IPA 3 ya. Baiklah guys, kalau kita sudah mulai siang, sudah separuh semua bukannya ya. Sudah istirahat, sudah tenang belum? Ya. Lebih baik. Ada yang buat sampah sembarangan? Ya. Ada yang sampah-sampah di laci nih kayak itu? Ya. Ada yang pagi-pagi bully temannya? Ya. Ya, kalau tidak nanti itu gimana baiknya ya. Baiklah anak semuanya, kita mau testing dulu biar kita semangat. Jika saya bilang siang, kalian bilangnya siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke ya, kita coba ya guys. Selamat siang semua. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes. Saya. Yuk, selamat siang semua. Siang. Luar biasa, tetap semangat. Yes.
Tepuk tangan 4 kali. Tepuk tangan 3 kali. Tepuk tangan 5 kali. Sudah, kita hari ini mau akan membuat sesuatu ya. Sebelumnya kita akan mengetahui nilai-nilai belajar. Ya. Sebelum ke nilai-nilai belajar, dulu kita sekolahnya itu punya peraturan kelas, namanya apa guys? Kesepakatan kelas. Mengajunya ke nilai-nilai kebajikan di antaranya apa guys? Yang menurut kamu itu nilai kebajikan. Silakan. Taruh di sana dulu biar aku tahu. Oke, Aji. Disiplin. Dari kesepakatan kelas nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Kalau dulu namanya apa guys? Namanya kesepakatan kelas. Nah, kali ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Mengapa dirubah? Ya, tapi sebelum kita ke sana, kita akan lihat dulu nilai-nilai kebajikan ya. Tadi yang dijawab Aji tadi apa? Kedisiplinan ada nggak guys? Ya ada. Mungkin kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Ya, dari kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Sesuatu yang kita yakini itu insya Allah akan dijalankan tanpa apa? Tanpa paksaan. Nah, sebuah kelas yang baik itu yang gimana? Ya, nanti bisa kamu tuliskan. Cukup ya. Kalau gitu, saya akan berikan satu persatu. Untuk jangan lupa tadi sorry. Ini tulisnya di sebelah sini ya. Ini dia bisa ditempel ya. Oke. Ya, silakan. Bawa pulpen semua? Kalau bawa pulpen nanti saya beliin. Nggak boleh contek kan? Silahkan kalau sudah boleh ditempelkan di papan tulis. Silahkan. Boleh. Kaki ada kabel. Boleh di atasnya boleh di mana aja. Suaranya kuat ya, ya silakan. Oke, saya akan baca dulu ya. Menurut kalian kelas yang baik adalah, menurut saya, silakan kelas yang yang baik adalah kelas yang selalu kompak dan mudah diatur, tidak membeda-bedakan sesama teman agar yang berbeda agama. Oke, kita taruh ini dulu. Terus, terima kasih. Menurut saya adalah kelas yang baik adalah kelas yang rapi, bersih, wangi, bertanggung jawab. Oh, hampir sama nggak dengan yang tadi? Ya, sama ya. Kita kelompokkan. Mungkin nilai kebajikan apa ya? Nilai kebajikannya ya. Yang satu lagi terakhir udah itu gantian. Berikutnya, taat peraturan, saling bekerja sama dengan baik apabila ada tugas atau event kelompok. Ya. Sama nggak yang tadi? Masih sama ya. Masih di dalam ranah tanggung jawab. Oke, silakan. Ya, silakan ini. Saya pegang HP-nya diikat ya. Silakan Gigi berikutnya. Menurut saya tidak bermain circle, tidak membeda-bedakan antar semua, baik secara berpendapat maupun secara
Jaga sendiri ya. Ada nilai-nilai sehat ya. Berarti apa guys? Jaga kesehatan dan selamat. Disiplin, laksanakan tiket kelas, jaga kebersihan. Begini dari apa? Oke, terima kasih. Yuk, silakan yang ladies. Siapa yang mau? Oke, kita lakukan 11 Pak. Menurut saya kelas yang baik itu harus bertanggung jawab dan tanggung jawab itu Kelas yang baik dengan anggota yang selalu mengedepankan toleransi, tanggung jawab, keadilan, rajin beribadah, jaga kebersihan. Mungkin rajin beribadah deh. Apa guys? Yang bagaimana? Tanggung jawab lagi. Oke, tanggung jawab. Mari saja ya. Oke. Jadi dari peraturan-peraturan kamu yang sudah kamu buat tadi, coba salah satunya kemudian bersikap adil. Artinya ya salah satunya tidak jadi maknanya dia nggak sih? Ya. Nah, kita nanti pilih ini tulis keyakinan kelas 1 yang kita tulis buatnya ya. Kira-kira berngomong. Aulia, kenal dulu, ada cowoknya lah, ada cowoknya juga. Yang pertama apa? Sepakat ya. Terus yang kedua? Sepakat, kita tepuk tangan. Itu kesepakatan kelas kita nanti mudah-mudahan dijalankan dengan baik. Amin. Ya, kalau kita kegiatan hari ini ya, mari kita mengucapkan hamdalah. Terima kasih. Goodbye, silakan. Hai, Assalamualaikum. Jadi kita tadi habis melaksanakan kegiatan bersama Mr. Santo, yaitu membuat tentang keyakinan kelas. Dan yang dulunya itu dikenal sebagai kesepakatan kelas. Nah, setelah diubah menjadi keyakinan kelas, kami sebagai seorang siswa, sebagai pelajar merasa lebih asik dengan keyakinan kelas karena tidak ada seperti denda karena melanggar kesepakatan itu sendiri. Dan Mr. Santo tadi memberi kesempatan bagi kami untuk memberikan pendapat tentang keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya tadi telah melaksanakan sebuah kegiatan, yakni melaksanakan penerapan proses keyakinan kelas di sekolah, yang mudah-mudahan kegiatan ini akan dilaksanakan sebetulnya di awal tahun ya, sehingga itu bisa dilaksanakan dan menjadi sebuah kegiatan yang bermanfaat dalam setiap tahunnya. Karena sebuah keyakinan kelas yang tadi awalnya itu adalah sebuah kesepakatan kelas dengan melakukan keyakinan kelas yang tadi itu prosesnya masing-masing siswa mengeluarkan semua unek-uneknya tentang bagaimana sebuah kelas itu memiliki sebuah keyakinan yang insya Allah mereka bisa melaksanakannya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya sebuah kertas atau sebuah poster yang bernadakan semua keyakinan-keyakinan kelas, sehingga kelas tersebut menjadi lebih bagus karena para siswanya dan juga seluruh anggotanya
memiliki tanggung jawab yang sama tanpa takut adanya sebuah punishment ataupun hukuman. Demikian, mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan senang sekali bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Demikian dari saya tentang pelaksanaan modul 1.4 budaya positif dengan adanya refleksi dan diikuti dengan implementasi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah-mudahan sekolah kami menjadi sekolah yang bisa menerapkan budaya positif yang sesungguhnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.